Saya itu yang tadi saya sebutkan dulu ikut rombongan itu saya. Dan kita juga ikut mengamankan tempat tersebut, tapi tanpa kerja dulu. Iya, maksudnya dulu tinggal jual nama. Oh, di rombongan ini udah nggak ada orang yang berani. Soalnya sekarang di situ kita tidak cuma menjaga para pekerja di situ, ya pekerja dijaga, pengusaha dijaga, tamu juga dijaga sekarang. Ada benturan satu kelompok preman yang satu sama kelompok anggota preman yang lain. Oh, itu blok-blokan? Iya, karena ingin menguasai, semua ingin menguasai situ. Karena di situ benar-benar tempat yang menjanjikan buat ekonomi. Berarti ada masanya emang banyak bentrok, sering bentrok dong? Sering bentrok. Itu hampir setiap hari itu ada orang dipukulin waktu itu. Di Pasar Kembang itu. Di zaman jenengan dulu? Iya, ada banyak orang dipukulin, banyak itu. Dan kadang keamanan di situ waktu itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ya karena keamanan di situ dulu belum ada dukungan dari orang-orang yang peduli tempat tersebut. Ya. Karena yang peduli tempat tersebut mungkin ya orang-orang yang memang yang mementingkan ekonomi secara benar. Dia menghadapi orang-orang seperti itu, jadi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tidak ada dukungan untuk mengatasi premanisme waktu itu. Tidak ketemu. Tapi zaman dulu setelah itu berkembangnya premanisme di situ sebelum seperti sekarang. Itu dulu ada masa yang namanya itu yang tadi saya sebutkan, dulu ikut rombongan itu saya. Dan kita juga ikut mengamankan tempat tersebut, tapi tanpa kerja dulu. Iya, maksudnya dulu tinggal jual nama. Oh, di rombongan ini udah nggak ada orang yang berani. Tapi teman-teman kita juga yang sering itu. Lingkungan. Iyalah. Tapi juga lama-kelamaan juga sekarang mikir satu, karena hukum sekarang juga ditegakkan yang setegak-tegaknya sekarang. Jadi masalah premanisme yang sekarang, ini premanismenya modelnya yang lain lah, seperti orang menyebut cuma tukar baju. Premanisme. Tukar baju ini, premanisme tetap ada premanisme, tapi dia juga kerja, biarpun kerjaan dia tidak ada kontribusi yang nyata, tapi paling enggak di situ dia bisa menyetop orang-orang yang ingin contohnya ngisruh. Karena dia tahu, iya sekarang lebih rapi. Misalnya ada kelompok A minum di situ, nanti ada niat itu kok kelihatannya nanti akhir-akhirnya seperti itu, kurang apa itu bisa ditanggulangin sekarang karena banyak teman-teman yang sudah pada tahu kondisi di situ, tahu. Dan sekarang juga masa-masa orang mau berbuat itu, kalau enggak orang itu enggak bisa langsung pukul lari, sekarang enggak bakalan bisa. Kalau dulu habis mukulin orang masih di situ, masih berani di situ, malah justru nunggu kedatangan orang-orang yang mau mukulin. Kalau sekarang enggak bisa, kalau mau mukul lari bisa, itu sih seperti itu terserah dia mau pukul lari. Tapi kalau orang-orang tersebut terkenal di situ, orang-orang tidak mungkin melakukan sesuatu yang negatif. Nah, kalau dia melakukan sesuatu itu pasti ada masalah pribadi dengan pengusaha, masalah pribadi dengan Mbak Eli jualan. Ya, jadi sekarang kalau ada keramaian seperti itu personal. Sudah bukan dari kelompok. Tapi tetap itu Pak, tetap dipagari Pak, maksudnya ketika tetap dipagari. Mbak-mbaknya gitu. Iya. Soalnya sekarang di situ kita tidak cuma menjaga para pekerja di situ, ya pekerja dijaga, pengusaha dijaga, tamu juga dijaga sekarang. Karena semua juga bukan salah tamu. Kalau dulu semua ditimpakan ke tamu. Tapi ada gini Pak, saya dengar ya selentingan itu ada yang sistemnya cowok nih terus ngantar ceweknya buat ngantar tamu, bilangnya 1 jam, ternyata cuma berapa menit diketok tuh Pak. Hal kayak gitu tuh berarti tetap posisinya yang
tamu jadi nggak salah toh Pak Mas? Iya benar. Nggak model asal. Ya. Dan kalau itu karena kita juga dulu sering di seperti ini, tamu itu sambat. Ya. Saya ada transaksi di dalam dengan si A, Mbak si A. Di situ ada kesepakatan saya bayar sekian, nanti di dalam berapa jam. Kebanyakan di setengah jam ya. Short time itu di setengah jam. Nah kadang belum setengah jam diketuk. Itu sama orang yang mengurusi itu di luar keamanan. Orang itu jadi operator itu dibawa pengusaha untuk menjalankan usahanya di situ. Dia mengantar mbaknya di kamar dari tempat penampungan di kamar. Nah itu kadang kalau waktu operator itu pas baru butuh duit atau apapun, ya seperti itu mainnya. Oh, berarti intinya minta kayak iya biar kalau enak, kalau di sini enak mungkin tamu mungkin bisa ngasih tambahan uang ke operator. Jadi kalau tamu-tamu yang ikut jam itu operator tidak dapat uang nanti, dia cuma dapat uang dari baik seperti itu. Nah kebanyakan itu, nah dari pihak keamanan seperti itu kita juga tidak menyalahkan tamu. Kita sekarang memberitahu pengusaha tentang masalah tersebut. Oh, nengahi paham Pak akhirnya. Nah, keamanan di situ sekarang sifatnya menengahi, enggak main hakim, tapi menengahi. Bahasanya malah menghindari konflik kan? Iya, sekarang justru itu yang dirasakan sekarang, keamanan itu bukan, tapi menghindari konflik. Baik siapapun yang di situ, jadi biar nyaman. Tamu akhirnya nyaman. Tamu juga nyaman, mbak ya nyaman kalau kesepakatan itu adil. Terjadi, kalau enggak itu karena itu tadi oknum-oknum itu yang sekarang oknum bukan pemalisme yang tahu itu golongannya siapa, rombongan siapa juga enggak tahu sekarang malah justru oknum-oknum orang dalam sendiri. Orang dalam sendiri itu kata. Nah kita itu biar di sini berjalan lancar, enggak ada kelalaian ya. Hal-hal seperti ini juga kita awasi. Itu termasuk kecurangan itu kalau di pemerintahan udah korupsi, ya lah, udah korupsi. Aku pasti bisa. Anjing. Nama Fathia Rizaki Albar dari Solo. Yang aku tahu Sarkem itu tempat lokalisasi di daerah Solo. Daerah Solo ya? Pernah nyobain? Belum. Pengen nyobain ya? Enggak. Cuma sempat dengar aja sih. Apa? Tentang apa? Tentang kayak ada hubungan seks gitu. Jebol bro, yang kita nggak tahu ternyata Yogyakarta itu nak sore. Iki mau onone wong bojo tok. Iki lho contohnya kayak banget. Ayo melu toh. Coy. Kuwi bro, contohnya wong bojo. Kuwi akeh gadis-gadis. Ternyata banyak banget guys yang pada berpacaran di sini dan foto-foto. Berarti golek nih berarti. Tapi anti golek lewat. Panggilnya Mbak siapa? Bibi. Oh iya, Mbak Wi. Sebelumnya udah berapa lama jenengan berkecimpung di dunia ini? Sebetulnya aku di sini udah lama. Terus aku kan pernah insaf. Iya. Lah, dalam terus insaf itu aku kan dinikah sama orang. Ya. Dinikah. Bukan dengan pertama berarti ya? Yang pertama. Bukan yang kedua. Oke, berarti pertama kali Mbak Wi nikah tuh di umur? Itu aku belum kerja kayak gini udah nikah. Ya. Waktu aku
belum kerja terjun kayak gini ya kan udah nikah. Oh ya. Udah nikah. Lah dalam pernikahan kan nggak ada kecocokan. Iya. Terus suami saya kan pergi. Terus aku punya anak masih kecil, bayi umur 3 bulan. Lah di samping itu kan aku masih muda. Terus aku nggak tahu cara gimana ngurusnya bayi. Sedangkan aku nganggur, nggak kerja. Terus orang tua aku kan, ya maksudnya orang tua kan, aku kan ngelihat orang tua aku kan orang nggak mampu. Terus aku kan pergi dari rumah, lah kerja kayak gitu, terjun. Tapi orang tua itu tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu sekali. sama sekali, nggak tahu. Mbaknya kan pergi. Iya. Perginya itu langsung pergi atau pakai pamit segala mau? Enggak. Langsung. Iya, demi Allah, enggak. Dicariin nggak? Dicari. Cuman waktu itu ya kalau orang tua mau nyarinya kemana? Soalnya kan aku nggak pamit. Oh. Terus penting nyari. Sempat orang tua aku, yang bapak aku pernah nyari ke orang tua. Katanya aku ke arah ini sama orang tua orang pinter. Oh, tapi sampai saat ini berarti Mbak Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu dan Nggak tahu. nggak pernah pulang. Oh, ya tetap pulang. Ini yang aku ngomong yang pertama kali aku terjun. Iya, masuk terjun. Gini, pertama kali kan aku bukan terjun kayak gini. Aku minta tolong sama temanku. Aku pengen kerja. Pengen nguripin anak, ngidupin anak, ngerawat anak. Gimana caranya kerja dapat hasil gitu, hasil duit, hasil punya duit itu kerja gimana? Oh iya yang. Terus gini, oh temanku bilang gini, ada kerja itu 1 bulan bisa sampai bisa beli ini. Masa apa ya gitu? Tergiur. Nah di waktu aku nggak tahu ini kok lokasi kayak gini. Terus aku bilang gini, ini tempat apa? Ya kayak gini di sini. Terus pertama kali gini aku disuruh dandan. Dandan lah gitu. Lah aku duduk terus diajak sama orang. Aku pertama kali terjun kayak gitu, aku nggak mau digituin. Terus dia ngeliatin aku di ini. Payudara. Kok besar kan habis ngelahirin. Oh gitu. Terus itu orangnya aku inget Cina, papi. Oh Cina. Cina. Nah, terus orang Cina itu kasihan, nggak kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Aku belum terbiasa. Itu di umur berapa Mbak? Sekitar umur 19. 19, masih muda ya. Karena nikah. Iya, 19-18. Karena berarti nikahnya nikah muda. Iya, 16 tahun. 16 tahun. Kalau di Serkem itu Mbak alami dari harga berapa Mbak? Maksudnya Apa? mulai dari harga berapa waktu itu? 30. 30.000? Iya. Itu di tahun berapa ya Mbak? 30 kamarnya 5.000. Berarti dapatnya Mbaknya 25. Iya. Itu di tahun aku lupa. Tapi sempat di angka 30.000. Paling tinggi waktu itu di Serkem? Sampai sekarang. Iya, selama di Serkem Paling tinggi tarif. Iya. Yo itu kan tergantung tamunya ya. Ada yang pernah ngasih 500, ada. Paling rendah sekarang 100. Oh 100 ya sih. Tapi selama sebulan gitu keteteran ya Mbak tuan? Ya itu kan tergantung bisa kita ngumpulinnya, misalnya nabungnya. Kalau aku nggak, kalau dapat langsung kirim. Kirim buat anak itu. Terus buat makan, soalnya kan aku orang nggak mampu gitu loh. Anak ikut neneknya. Ada bang dengan anak? Anak 3, yang kecil umur sekarang 7 tahun. Yang gede? Yang paling besar umur 29. 29? Iya, ikut bapaknya, kan udah cerai. Oh, ikut bapaknya. Yang nomor 3 SMA. SMA? Iya. Yang nomor 2 SMA. SMA. Itu yang nomor 2 sama nomor terakhir itu tanggung jawab Mbak? Iya. Itu di harga berapa tadi? 500 sekitar itu. Itu Mbak harus bayar berapa sewanya? Sewanya kamar? Iya. Ya tergantung jamnya. Misalnya short time. Kok dikasih 500? Ya cuman tak kasih 100 atau 50 gitu. Soalnya kan nggak tahu
kan orang mami sama temen kan nggak tahu kita pribadi sendiri. Kan nggak mungkin kita aku ngember nggak. Mengenai kan namanya seksual kan kita nggak tahu tamunya seperti apa kelakuannya. Kita Mbak nggak tahu kan tamu kelakuannya seperti apa. Pernah Mbak ngalami sing menurut Mbak tuh wah kurang ajar banget. Pernah. Yang paling sedih ya. Kita ngelayani udah sopan, udah bagus, udah gini. Tapi kadang aku kan orang kerja ya, harus ada waktu, ada uang, istilahnya. Lah, si tamu itu belum keluar-keluar. Oh, lama. Lama. Pernah sampai berjam-jam, sampai aku mau nangis itu. Ya, terus kamu tuh enak, kan enak toh sama-sama keluar. Bang, kalau kamu yang enak, aku yang susah. Aku di sini nggak cari enaknya. Aku tuh di sini kerja, cari duit. Waktu adalah uang. Kecuali kamu itu suami aku, bisa gitu. Kita sama-sama puas gitu. Raja itu, tamu itu raja gitu. Dia bilang gitu. Iya betul, tamu itu bagaikan raja. Kita harus melayani baik-baik. Aku ya bilang kayak gitu. Terus, nah, aku nangis. Terus dia lama-lama ya juga kasihan. Ya sudah, nggak keluar nggak apa-apa. Terus itu tetap saya enggak, dia kasar. Aku minta separuh. Ya enggak, harus tetap perjanjian gimana. Oh iya, semisal 300 ya dia beri, aku tak bayar 150. Nah, gitu. Tapi aku nggak mau. Harus gitu. Sesuai perjanjian. Terus pernah aku ngasih hati. Ya udah mah nggak apa-apa, daripada kita ribut aku nggak enak. Nanti kalau ribut nggak enak yang di luar, nanti kamu dipukulin. Ya udah nggak apa-apa, asal kita damai. Ya udah, aku pernah kayak gitu, pernah kan, soalnya kan nggak keluar. Aku ya pernah ngasih hati gitu. Itu pengalaman pernah. Sampai kasar tuh pernah nggak? Ada yang pernah dulu. Orangnya mania, istrinya kayak maniak seks itu. Mungkin apa dia minta gaya yang aneh-aneh, dipukul-pukulin itu. Gitu. Pernah. Itu lama juga ngalamin itu? Pernah, lama. Dijambak-jambak, terus dipukul-pukul, digini-giniin. Sampai aku nangis. Iya, dipukul. Kalau aku nangis sampai keluar air matanya, baru dia tuh nafsu terus keluar. Oh, gitu. Tapi kalau aku cuman aduh-aduh gitu, terus dia belum merengis-merengis, belum. Kalau gitu tuh, Mbak minta biaya tambahan ya? Minta biaya tambahan ya? Ya itu bayarannya gede kayak gitu. Gitu. Menurut Mbak sepadan ya? Ya pertama kali kan aku nggak tahu ya, iya sepadat. Terus lama-lama kan terus orangnya kan nyari aku terus, ya lama sakit. Tahu tuh? Ya lama-lama sakit tuh. Ya pernah yang aku pernah sedih. Pas kita ngamar, terus tamu itu namanya orang kan, aku yang nggak mungkin tamu masa curiga, ntar itu tamunya gini-gini kan, enggak. Curiganya pasti gimana? Mau misalnya mau ngambil apa-apa gitu kan nggak mungkin ya, atau apa. Aku percaya sama temen aku, kamar mandi, tamunya di kamar. Nggak taunya aku masuk kamar, tamunya udah pergi. Itu ya pernah. Setelah main? Udah pergi. Berarti Mbaknya nggak dibayar? Nggak, pernah. Iya pernah itu sampai sakit hati. Orang kerja itu bukannya enak, tapi lebih sengsara, lahir batin sakit di hati. Apalagi ingat di dosa di masa besok-besoknya itu pasti sakit. Apalagi karma tuh pasti ada.